Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Feriza dari kelas Putihga ingin buat video hikayat tentang tiga pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah tiga orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang, yang sedang merantau menempuh perjalanan jauh. Seperti biasa, mereka membawa bekal berupa beras, daging, susu, serta buah-buahan. Bila lelah melanda, mereka akan berhenti untuk beristirahat atau sekedar mengisi perut. Jika kebetulan melewati sebuah desa, mereka pasti singgah membeli tambahan makanan untuk perjalanan yang berikutnya. Pada suatu hari, perjalanan mereka membawa ke sebuah hutan belantara yang luas dan sunyi. Sejauh mata memandang, tidak ada desa, kampung, atau rumah penduduk. Keletihan mulai terasa dan perbekalan mereka telah habis sama sekali. Ketiga sahabat itu pun berhenti berteduh di bawah pohon tua yang besar dan rimbun, berharap dapat memulihkan tenaga. Perut mereka keroncongan tanpa henti. Aduh, kalau ada nasi satu kawa pun pasti kuhabiskan sendiri. Keluh Kendi sambil memegangi perutnya yang kosong. Ia menyandarkan tubuhnya pada batang pohon besar itu. Aku pun sama, sahut Buyung. Kalau begini rasanya, ayam panggang 10 ekor pun akan habis kulahap. Awang hanya menggeleng, kalian jangan terlalu tamak, aku juga lapar, tapi bagiku sepiring nasi saja sudah cukup untuk mengenyangkan perutku. Kendi dan Buyung tertawa terbahak-bahak, mengejek kesederhanaan Awang. Sepiring saja? Mana mungkin cukup bagi orang kelaparan seperti kita? Katanya sambil terus menertawakan Awang. Tanpa mereka sadari, pohon tua tempat mereka berteduh sedang mendengarkan percakapan itu. Merasa iba, pohon tersebut menjatuhkan 3 helai daunnya. Tuk, terdengar sesuatu yang jatuh. Ketiga sahabat itu mencari sumber suara di balik semak-semak. Tiba-tiba Kendi berteriak, "Wah, ada nasi sekawa di sini." Tanpa pikir panjang, ia segera menyendok nasi itu dan memakannya dengan rakus. Dari arah lain, Buyung berteriak, "Ayam panggang 10 ekor, enaknya." Selera makannya langsung bangkit, dan ia mengambil ayam terbesar untuk dimakannya dengan lahap. Sementara itu, Awang berjalan pelan menuju arah suara. Di balik daun yang lebar, ia menemukan sepiring nasi lengkap berkuah. Pas seperti yang ia sebutkan. Awang tersenyum bersyukur atas rezeki yang pas dengan kebutuhannya. Ia makan dengan tenang dan berhenti tepat ketika kenyang. Selesai makan, Awang kembali ke bawah pohon mengawasi kedua sahabatnya yang masih lahap menyantap makanan. Tak lama kemudian, Kendi bersendawa keras. Ia tidak sanggup melanjutkan makan, meski nasi sekawa itu masih tersisa banyak. Namun, tiba-tiba nasi dalam kawa itu berkata, "Kenapa kau tidak menghabiskan kami? Bukannya kau yang berjanji akan memakan kami sampai habis?" Kendi panik. "Aku sudah kenyang," jawabnya. "Kalau begitu, bersiaplah menerima akibatnya." Nasi itu kemudian mengejar Kendi. Kawa itu menutupi kepalanya, sementara nasi-nasi tersebut menggerogoti tubuhnya, hingga Kendi menjerit minta tolong. Nasib serupa terjadi pada Buyung. Ia hanya sanggup menghabiskan 10 ekor ayam, menghabiskan seekor ayam, sedangkan 9 sisanya masih utuh. Saat dia hendak pergi meninggalkan tempat itu, ayam panggang itu berkata, "Kenapa kau tidak menghabiskan kami? Kau sendiri yang berkata ingin melahap 10 ekor." Aku yang sudah kenyang melihat kalian saja aku mual," jawab Buyung. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari semak-semak dan menyerang Buyung. Mereka mematoki dan menggoyak tubuhnya. Buyung menjerit sambil berlari ke sana kemari. Tapi tidak bisa lolos. Awang terpaku melihat kejadian mengerikan itu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Kendi dan Buyung tewas di mangsa makanan yang dulu mereka sombongkan. Tinggallah Awang seorang diri. Dengan hati yang berat, ia melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum pergi, ia membawa pinggan kosong yang sebelumnya berisi sepiring nasi. Pinggan ini akan menjadi pengingat agar aku
tidak sombong, dan tidak tamak. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan, dan jangan membuat janji yang tidak mampu ditepati, kata Awang sebelum meneruskan langkahnya. Selesai. Terima kasih.